Ini sedikit protes ke Prof. Mahfud juga nih, kan Prof. Mahfud suka yang diprotes kan. Karena kan ternyata setelah dibaca kembali sertifikat pagar laut itu terbit tahun 2023, di mana Prof. Mahfud waktu itu masih menjabat sebagai Menko. Nah, pertanyaan saya Prof, waktu terbit itu apakah Prof tidak dapat informasi atau apa-apa seperti itu? Karena di media, di podcast Prof. Mahfud itu keras mengkritik pagar laut, padahal sertifikat pagar laut itu terbit di eranya Prof. Mahfud sebagai menteri. Nah, itu yang saya mau tanya. Jadi, waktu ketika jadi Menko itu apakah Prof. Mahfud tidak dikasih tahu, ditutup-tutupi, atau Prof. Mahfud memilih untuk diam? Tentang pagar laut ya, waduh saya juga baru mendengar pagar laut itu sudah dibongkar oleh masyarakat. Kan yang membongkar itu masyarakat. Apakah saya tidak menerima laporan? Sama sekali tidak, karena memang laporannya tidak harus ke Menko kalau yang begitu. Menko itu kalau kasus muncul itu pun di bidang kemenkoannya. Kasus muncul lalu terjadi masalah tidak diselesaikan di tingkat kementerian, baru dia ditarik untuk diselesaikan, dikoordinasikan. Tapi kalau hal-hal rutin itu tidak dilaporkan. Nah, itu pada waktu itu tidak menjadi kasus. Dan dia itu loyal kepada Pak Jokowi. Hampir siapa lebih, loyal? Pak Mahfud. Pak Mahfud loyal pada Pak Jokowi. Loyal pada Pak Jokowi dan tidak pernah bicara ganjil tentang Pak Jokowi. Semasa dia menjadi pejabat, dia adalah pembela Pak Jokowi habis-habisan. Tiba-tiba ngomongnya lain. Tidak pernah ada pembahasan tentang penundaan pemilu maupun penambahan masa jabatan presiden dan wapres, baik untuk menjadi 3 periode maupun untuk memperpanjang 1 atau 2 tahun. Tidak ada di pemerintah. Sama sekali tidak pernah ada pembicaraan masalah penundaan pemilu. Ya, kesadaran untuk melawan upaya-upaya yang tidak pernah lelah dari Pak Jokowi untuk tetap berkuasa. Lalu orang tidak tahan lagi, lalu semua langkah itu menjadi roboh. Jokowi ini ingin mempertahankan kekuasaan itu sudah lama dan langkah-langkahnya tidak pernah berhenti. Ya. Pertama nih, mulai dari apel kepala desa itu agar membuat pernyataan 3 periode. Sudah itu dimunculkan lagi ide, kalau tidak bisa 3 periode, diperpanjang 2 tahun atau 3. Salahkan polisi, salahkan TNI, salah sistem semua. Loh, you are on the top of the system. Anda kan harusnya yang bertanggung jawab atas sistem itu. Kok tiba-tiba sistem yang Anda selama ini bangun atau Anda ada dalam pengawasannya, kok tiba-tiba jadi rusak? Persoalan utama kita saat ini adalah lemahnya penegakan hukum. Kalau di Indonesia ini penegakan hukum bisa dilakukan dengan baik dan benar, maka menurut saya meskipun angka 50% ini adalah dugaan yang sifatnya kuantitatif, taruhlah separuh gitu. Menurut saya separuh dari seluruh persoalan bangsa ini bisa selesai. Profesor Mahfud MD mengeritik penegakan hukum, mengeritik polisi, mengeritik tentara. Loh, presiden untuk bidang itu namanya Mahfud MD. Iya, betul. Karena dia Menko. Iya. Menko itu nggak ada undang-undangnya. Dia ditunjuk oleh presiden sebagai orang kepercayaan. Kalau hukumnya bagus, maka ekonomi akan bagus, infrastruktur akan bagus, kehidupan-kehidupan lain pun akan bagus. Saudara, penegakan hukum dengan demikian harus memberikan kepastian hukum ke atas. Pak Mahfud, saya angkat Anda jadi Menko, bereskan ini sektor Polhukam, bereskan ini polisi, bereskan ini mafia, bereskan ini ketidakbenaran dalam bidang hukum. Tiba-tiba dia tidak lakukan, dia jadikan keluhan dalam debat. Tadi saya bercerita kalau ke atas tuh kepastian hukum tuh antar pengusaha-penguasa elit, penguasa-penguasa elit itu terkadang tidak memberi kepastian hukum, ada tumpang tindih, ada korupsi, kolusi dan sebagainya. Di bawah itu tidak dapat perlindungan hukum. Sehingga bagi saya penegakan hukum ke depan ke atas harus ada kepastian dan ketegasan, ke bawah harus ada perlindungan hukum. Lucu melihat Mahfud MD dan Muhaimin tiba-tiba bersekongkol
menyalahkan kabinetnya sendiri yang dia masih ada di dalam kabinet itu. Kan lucu ini. Tetapi saya tidak melihat pemerintah melakukan langkah-langkah apa sih yang diperlukan ini untuk menjaga kelestarian lingkungan alam kita. Jangan misalnya seperti food estate yang gagal dan merusak lingkungan. Yang benar aja, rugi dong kita. Terima kasih. Itu salahnya Pak Mahfud semua. Oh gitu. Gimana? Ya dia Menko-nya. Kan dia nggak mengerjakan apa yang dia omongkan. Oh iya. Loh dia Menko-nya. Seperti itu ada Nggak bisa, Pak Mahfud nggak bisa ngeritik pemerintah di bidang Polkam, itu urusannya dia. Loh, enggak dong. Kalau dia mau, kan saya bilang dari awal, kalau dia mau. Bagaimana cerita aku sama abang ini kita kongsi, ya kan? Tiba-tiba kita duduk rapat, maki-maki perusahaan kita. Berantem. Itu bagaimana? Nggak bisa begitu. Kalau Anda betul-betul ingin punya warna, keluar dan katakan, kami di luar, kami tidak setuju dengan cara Anda memimpin, kami tidak setuju dengan program ini, dengan isu ini dan sebagainya, dilawan. Rakyat bilang, ini alternatif. Sekarang nggak bisa dilihat alternatif. Saya ingin sampaikan terima kasih kepada Pak Jokowi karena 5 tahun yang lalu atau 4,5 tahun yang lalu beliau meminta saya menjadi Menko Polhukam. Saya semakin banyak belajar dan tahu bahwa beliau itu sangat peduli terhadap kesejahteraan rakyat dan kebaikan rakyat. Itulah sebabnya pada tahun ini saya bersedia pula ketika diminta menjadi cawapresnya Pak Ganjar Pranowo. Tidak ada benarnya KPU itu di mata yang kalah. Dan orang yang takut kalah itu selalu menyerang, bukan malah memberi masukan yang bagus. Tentang apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud ya. Sebagai bahkan Pak Jokowi pernah mengatakan ke Pak Mahfud pada saat beliau mundur sebagai Menko Polhukam, Februari 2024, pada saat Pilpres kemarin itu, bahkan Pak Jokowi memuji Pak Mahfud sebagai satu-satunya Menko Polhukam terlama selama beliau menjabat sebagai presiden, terlama ada 4 tahun, ya kan? Artinya itu pun kan Pak Mahfud mundur ya, bukan karena diberhentikan, gitu lah. Tetapi saat ini tudingan-tudingan atau opini-opini dari seorang Mahfud MD, ya kan, itu seolah-olah memori yang baik tentang atasannya, kok tiba-tiba entah taruh di mana ya. Nah, ini agenda apa yang sedang diusung oleh Pak Mahfud menurut seorang Fahri Hamzah? Saya itu yang tadi saya bilang, seorang Fahri kan tentu punya banyak informasi yang lebih banyak daripada kami kan gitu di media. Saya terus terang mungkin begini ya, mungkin kalau subjektif ya, saya menganggap bahwa mungkin Pak Mahfud kurang memikirkan keputusan-keputusan politiknya yang membuat beliau berada dalam goncangan yang cukup berat lah gitu, sehingga membuat beliau mengambil sikap-sikap yang tidak wajar. Artinya ini residu dari Pilpres? Iya, dari Pilpres dan yang lain-lain. Kan sebenarnya kan ada masalah begini. 2019 itu Pak Jokowi kan ingin Pak Mahfud. Iya. Tapi kan Pak Mahfud nggak sadar bahwa yang menolak beliau bukan Pak Jokowi. Partai-partai. Nah, yang menolak itu, ya saya nggak sebut, tapi yang jelas bukan Pak Jokowi. Lalu kemudian beliau sudah pakai baju dan sebagainya, kecewa. Ya. Setelah itu Pak Jokowi itu ibadahnya terjaga. Duduk di forum internasional pun kalau waktunya sholat, dia sholat. Itu pengalaman pertama saya, kaget gitu. Saya baru belum sebulan jadi Menko Polhukam. Juga di Kamboja juga begitu. Waktunya siang, diberi waktu makan siang 1 jam. Pak Jokowi makannya 20 menit aja. 40 menit sisanya atau 30 menit sisanya tuh sholat sendiri. Jadi selalu ingat waktu ya Pak ya? Dimanapun itu, walaupun jamnya berbeda Pak? Iya, menjaga dia sholat. Luar biasa Pak. Kelemahan Pak Jokowi itu apa gitu?
Atau kekuatan Pak Jokowi apa? Kok kuat sekali meskipun sudah digoyangkan. Saya bilang kekuatannya begini, Pak Jokowi itu sudah dicari-cari. Salahnya korupsinya nggak ketemu, nggak pernah korupsi. Kalau ada udah habis dia. Kalau ada gitu. Nah, saya cuma bilang begitu. Apa itu memuji-muji itu, Pak? Pak Jokowi menang dengan tantangan dari banyak orang. Pak Mahfud diminta jadi Menko Polkam. Betul. Menko Polkam loh. Itu bukan jabatan main-main. Betul. Itu tadi saya bilang. RE1, RE2, RE3-nya istilah itu Menko Polhukam. Kan begitu? Saya bilang ya, Menko itu dalam tradisi kita tuh tidak ada undang-undang. Betul. Karena dia orangnya presiden. Dia orang yang paling dekat dengan presiden perkara keamanan, perkara hukum dan hak asasi manusia, perkara politik. Perkara politik. Jadi sebenarnya, dan saya dengar banyak yang menentang. Kenapa Pak Jokowi meletakkan dia? Tapi ditaruh oleh Pak Jokowi dan berharap tentu Pak Jokowi tulus ingin Pak Mahfud membenahi politik, membenahi hukum, keamanan, HAM, semua. Dan dalam 4 tahun bekerja. Tidak ada komplain tentang Pak Jokowi. Betul. Masa seorang guru besar, mantan ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tidak tahu apa yang terjadi di depan mata dia. Lalu kemudian ketika setahun terakhir beliau punya keputusan politik lain, kok semuanya jadi berubah? Jadi yang 4 tahun itu apa kemarin tuh? Pengaruh Pak Jokowi itu sudah jauh turun. Anda jangan katakan misalnya, juga tuh Kemplas menang di Jawa Barat. Deddy Mulyadi itu memang sejak dulu suaranya besar. Tanpa Pak Jokowi pun dia hampir dipastikan menang. Nah kan mohon maaf ya, kita janganlah ya. Apalagi karena beliau berakhir dengan sangat baik menurut saya ya, mundur dari Menko. Dan dia punya posisi yang baik sebagai mantan calon wakil presiden, itu tinggi itu. Berapa dari anak putra bangsa Indonesia yang bisa sampai pada posisi hampir menjadi wakil presiden. Istilahnya begini, Bung. Walaupun kalah, tapi kan sempat terdaftar, tercetak namanya di kertas suara. Iya. Itu kan luar biasa, Bung. Ditonton sama semua warga negara. Ya kan? Di ratusan juta itu. Pencapaian yang sangat luar biasa. Miliar triliunan uang APBN untuk mencetak nama beliau. Iya. Di seluruh kertas suara yang akhirnya beredar dan dipegang oleh rakyat Indonesia ini. Kan sudahlah. Itu kan sudah baik. Nggak ada. Wah, itu enaknya Pak Jokowi itu. Nggak pernah negur. Artinya, saya tahu siapa musuh politiknya Pak Jokowi. Saya tahu temannya Pak Jokowi. Saya sering bertemu dengan orang yang suka ngeritik habis-habisan Pak Jokowi. Pak Jokowi nggak pernah negur. Dengan saya, dibiarin. Saya ketemu Rizal Ramli. Saya ketemu Said Didu. Saya ketemu siapa aja. Nggak tuh. Itu kan orang yang paling keras terhadap Pak Jokowi. Tapi nggak apa-apa tuh Pak Jokowi. Malah dulu ketika saya bergurau itu tuh Pak Fadlizon sama Fahri Hamzah tuh perlu diberi bintang Mahputra. Oh ya kasih aja katanya Pak Jokowi. Padahal itu orang yang paling keras. Memenuhi syarat Pak. Dia sudah pernah memimpin DPR 1 periode. Kasih. Kalau orang dendaman apa? Coret. Itu Pak Jokowi kasih. Malah dia bergurau. Ini sungguhan nih. Kenapa Pak Mahfud? Kok tidak Rocky Gerung diusulkan gitu? Saya bisa jawab ya. Kan namanya orang kampanye. Nah, harus ada yang dipertahankan, harus ada yang disalahkan, harus begitu dong. Itulah rusak jadinya gitu loh. Nah, itu yang diganjil dilihat orang. Makanya akhirnya berhenti supaya bisa bebas bicara. Menjadi tidak konsisten. Tapi itu udah telat, Bos. Harusnya dari awal kalau mau. Ya dari awal tuh dia niat maju. Kalau saya jadi Pak Mahfud ya mohon maaf ya. Saya bilang Pak Jokowi, Pak terima kasih Pak. Atau diajak sama Ibu Mega. Bu Mega saya terima kasih. Saya merasa jabatan Menko Polkam ini adalah akhir buat saya karena ini tidak saya rencanakan dan karena itulah saya terima kasih. Saya nggak bisa dalam pertarungan lainnya. Apalagi kalau tiba-tiba di tengah jalan saya harus. Maksudnya Bang Fahri ini nolak? Iya dong. Kalau saya jadi dia, saya akan bilang begitu. Cukup sudah Pak, saya sudah di sini. Silakan yang lain berkompetisi. Saya akan mengantarkan dan loyal kepada Pak Jokowi sampai akhir karena sudah 4 tahun saya bersama Pak Jokowi dan saya ikut membantu membuat sistem ini untuk Pak Jokowi dan saya akan tuntaskan 5 tahun bekerja, habis itu saya akan ngajar. Misalnya kayak begitu. Tapi kemudian tiba-tiba last minute Ganjar dipaksa oposan kepada Pak Jokowi. Come on Ganjar,
Dalam 10 tahun, 15 tahun ini, kapan Anda pernah ngomong negatif tentang Pak Jokowi? Kapan? Nggak pernah. Even single word, nggak pernah. Pak Mahfud juga demikian. Dalam 5 tahun, hampir 5 tahun ini, kapan ngomong negatif tentang Pak Jokowi? Kapan menilai buruk ini pemerintahan?